Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Abdul Ghaffar dan teman saya Rahmat Aldi Ramadhani. Kami akan mempresentasikan singkat tentang materi hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Hipotesis statistik ialah anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Jenis hipotesis statistik itu ada dua. Satu, hipotesis nol disingkat yaitu hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. 2. Hipotesis tandingan disebut hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Contoh, ingin diteliti apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. PA adalah rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif. PB adalah rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Hipotesis nol, rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif sama dengan dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Hipotesis tandingan, rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode kooperatif lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Rumus hipotesis H0.2 PA sama dengan PB. H1.2 PA lebih besar dari PB. Kesalahan hipotesis statistik bisa dilihat di tabel berikut. Kesalahan jenis 1 pada tabel alfa sama dengan 0,05 atau 5%, berarti kira-kira 5 dari tiap 100 kesimpulan bahwa kita akan menolak hipotesis yang seterusnya diterima. Dengan kata lain, kira-kira 95% yakni bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Kesalahan jenis 2, peluang melakukan kesalahan jenis 2 dinyatakan dengan beta, tidak mungkin dihitung kecuali bila hipotesis tandingannya ditentukan secara khusus. Untuk setiap pengujian dengan alfa yang ditentukan, besar beta dapat dihitung. Contoh, dalam suatu penelitian akan ditelusuri dugaan apakah siswa sekolah dasar dapat menyelesaikan soal cerita lebih dari 50% dari soal matematika yang diberikan. A. Tentukan hipotesis statistiknya. B. Tentukan kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2 dari hipotesis tersebut. Penyelesaian. A. Hipotesis 0. Siswa sekolah dasar menyelesaikan soal cerita sama dengan 50% dari soal matematika yang diberikan. Hipotesis tandingan. Siswa sekolah dasar menyelesaikan soal cerita lebih dari 50% dari soal matematika yang diberikan. Rumus hipotesis H0.2 P sama dengan 0,5. H0.2 P lebih besar dari 0,5. B. Kesalahan hipotesis. Kesalahan jenis 1, penolakan terhadap hipotesis bahwa 50% soal cerita dapat diselesaikan padahal hipotesis tersebut benar. Kesalahan jenis 2, penerimaan terhadap hipotesis bahwa 50% soal cerita dapat diselesaikan padahal hipotesis tersebut salah. Pengujian hipotesis statistik. Merumuskan hipotesis statistik, menentukan taraf signifikan, menentukan daerah kritis, menghitung nilai statistik. Pada slide 11 ini dituliskan rumusan hipotesis untuk pengujian sederhana itu terbagi menjadi 2. 1. Pengujian sederhana lawan sederhana. 2. Pengujian sederhana lawan komposit.
Nah, pengujian sederhana lawan komposit ini terbagi lagi menjadi 3. A. Uji dua pihak. B. Uji satu arah pihak kanan. C. Uji satu arah pihak kiri. Pada slide 12 sampai dengan slide 19 itu adalah contoh soal dan cara penyelesaian dari hipotesis untuk pengujian sederhana. Contoh cara menghitung nilai alfa. Misalkan akan dikaji mengenai dugaan apakah laba rata-rata penjualan produk X lebih besar dari 4,25. Data sampel dari 100 penjualan yang kita peroleh berdistribusi normal dengan X bar sama dengan 5,00 dan second sama dengan 2,5. A. Tentukan persentase kesalahan jenis alfa. B. Jika taraf signifikan 0,025, tentukan kesimpulan yang dapat diambil. Nah, dan ini adalah cara-cara untuk menyelesaikan masalah dari pertanyaan A dan B. Berikut ada beberapa soal latihan yang dapat kalian coba. Semoga soal latihan ini dapat membantu kalian memahami materi lebih baik. Semangat mengerjakan soal latihannya. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.